Bab 2696 meminta bantuan. Setelah beberapa saat, ekspresi Su Yun menjadi sangat serius. Lu Ye benar-benar dalam masalah besar kali ini. Kali ini, kedua suku berdarah serangga benar-benar mengirim seorang penguasa kota tingkat kota yang kuat untuk mengincarnya. Meskipun dia sangat tidak puas dengan Lu Ye, karena Lu Ye adalah orang asing dari klan Feng, dia adalah anggota keluarga. Bagaimana dia bisa duduk diam setelah mendengar ini? Panggilan segera dikirim. Sesaat kemudian, Su Yan dan Zhu Yin, yang sedang berlatih di tempat lain, bergegas datang. Ketika Su Yun memberitahunya tentang berita itu, kedua wanita itu sangat marah. Zhu Yin bahkan menggertakkan giginya dan berkata, klan darah serangga terlalu lancang. Ini adalah menara waktu klan naga. Karena ajaran leluhur, setiap kali menara waktu dibuka, itu terbuka untuk para biksu di seluruh dunia batin. Klan darah serangga tidak terkecuali. Selama mereka memiliki kemampuan, mereka dapat memenangkan pintu masuk. Kualifikasi menara. Klan naga tidak banyak ikut campur, memungkinkan mereka untuk menikmati berkah yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Namun, sekarang mereka justru mengincar Lu Ye. Belum lagi keluarga Long Feng, Lu Ye memiliki identitas sebagai orang asing dari klan Phoenix dan memiliki hubungan dekat dengan klan naga itu sendiri. Terlebih lagi, setelah larangan Zhu Yuan sebelumnya, Zhu Yin tahu betapa Long Zun menghargai Lu Ye. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Lu Ye di menara waktu, penguasa naga pasti akan marah besar. Apakah berita itu dapat dipercaya? Su Yan menatap lelaki tua itu. Lelaki tua itu berkata, tentu saja dapat dipercaya. Di bawah lantai 99, banyak biksu yang dekat dengan klan darah serangga telah dipanggil oleh belalang hijau dan Nidarah. Mereka telah menawarkan kondisi yang sangat murah hati hanya untuk menangkap mereka hidup-hidup. Manusia Lu Ye, dan alasan mengapa mereka menyegel berita di bawah lantai 99 mungkin karena mereka khawatir tentangmu. Satu-satunya anggota klan darah murni dari klan kedua klan naga yang datang kali ini adalah 3 orang di depan mereka. Ini tidak berarti bahwa anggota klan lainnya tidak perlu berlatih dan berkembang, tetapi para Master Naga dan Master Phoenix semuanya telah memasuki menara sebelumnya, dan anggota klan tersebut harus tetap berada di luar dan menjaga menara. Ketiganya berasal dari generasi muda. Mereka semua baru saja memasuki Hedao. Ini adalah waktu ketika mereka perlu mengumpulkan. Memasuki menara waktu bisa mendapatkan banyak manfaat. Berani sekali, Su Yun berkata dengan marah, aku akan menemukan Lu Ye sekarang. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya di bawah perlindungan klan Phoenixku. Mengatakan ini, dia mulai turun. Tunggu, Su Yan mengangkat tangannya dan menahannya. Apa yang kau tunggu? Jika kau menunggu lebih lama lagi, Lu Ye mungkin sudah mati, dan kita bahkan tidak akan punya kesempatan untuk mengambil jasadnya. Su Yun tampak cemas. Hanya dengan mendengarkan cerita lelaki tua itu, dia tahu betapa buruknya situasi Lu Ye saat ini. Pada saat ini, tentu saja, semakin cepat kita memberikan dukungan, semakin baik. Su Yan menggelengkan kepalanya dan memaksa dirinya untuk tenang, alasan mengapa kedua suku Chong Sui begitu murah hati kali ini pasti karena Blood Guild. Jika demikian, jika kita pergi sendiri, bahkan jika mereka waspada, mereka tidak akan menyerah pada rencana mereka. Kita bertiga baru saja dipromosikan ke Hedao untuk waktu yang singkat, bagaimana mereka bisa menjadi lawan mereka? Su Yun berkedip, mereka berani menyerang kita. Di sini. Zhu Yin berkata dengan serius, di masa lalu, mereka mungkin tidak berani melakukannya, tetapi jika itu adalah perintah Blood Guilty, maka bahkan jika mereka tidak berani, mereka tidak akan mundur. Lalu apa yang harus kulakukan? Su Yun tercengang. Di menara waktu, klan naga dan Phoenix memiliki hak istimewa. Kalau tidak, dia tidak akan punya nyali untuk bersaing dengan orang kuat di panggung giok putih sebelumnya. Kekuatannya biasa saja. Anda bisa menghancurkannya. Lu Ye tidak akan dalam bahaya untuk saat ini. Su Yan dengan paksa menenangkan diri, Sui Jiu ingin menangkapnya hidup-hidup, bukan merenggut nyawanya, jadi tidak perlu terlalu khawatir sampai menara waktu ditutup. Dan rencana mereka kali ini. Masalah ini harus diselesaikan dengan tenang, dan baru akan ada kesempatan untuk membawa Lu Ye pergi. Setelah menara waktu ditutup, semua biksu akan kembali ke tempat mereka memasuki menara sebelumnya, yaitu Kota Naga. Oleh karena itu, bahkan jika Lu Ye benar-benar ditangkap karena kesalahan, King Mantis dan Sueni tidak akan dapat membawa Lu Ye keluar dari Kota Naga jika mereka sudah mengetahuinya. Dapat dikatakan bahwa setelah mereka mengetahui hal ini, rencana kedua klan berdarah serangga telah gagal. Namun, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada kecelakaan. Akan buruk jika membahayakan nyawa Lu Ye. Su Yan menatap lelaki tua itu, kamu memanggilku apa? Meskipun lelaki tua itu jauh lebih kuat daripada 3 naga dan burung Phoenix muda yang hadir, dia tetap memberinya hormat yang sopan, orang tua Luan Li. Saudara Luan Li, Su Yan membalas sapaannya, saudara Dao datang ke sini khusus untuk memberitahu saya tentang masalah ini. Saya sangat berterima kasih. Bisakah Anda ikut dengan saya? Kami sedang membutuhkan bantuan saat ini. Luan Li tersenyum dan berkata, karena saya di sini, saya sudah punya niat ini. Meskipun saya naga dengan urat nadi yang dangkal, sebagai keturunan naga, saya harus menghormati kota naga sebagai tuan saya. Su Yan mengangguk, terima kasih banyak, saudara Dao. Luan Li berkata, namun, kedua klan berdarah serangga telah mengerahkan banyak tenaga kali ini karena chip yang mereka tawarkan sangat berharga, jadi kalian perlu merekrut lebih banyak pembantu. Sebaiknya ada seseorang yang dapat menghadapi belalang hijau dan prajurit berdarah secara langsung. Melawan orang sekuat itu di level penguasa kota alam semesta. Su Yan berkata, saya mengerti, saya akan mencari seseorang untuk membantu. Dengan statusnya sebagai anggota klan Phoenix dan Zhu Yin, tidak sulit untuk menemukan seseorang untuk membantu.
Ini adalah menara waktu. Siapa yang tidak ingin menjual salah satu klan naga dan Phoenix? Kesulitannya adalah menemukan orang kuat yang dapat bersaing dengan King Mantis dan Sueni. Bagi orang kuat seperti ini, akumulasi mereka sendiri telah mencapai batas, dan mereka pada dasarnya tidak akan berpartisipasi dalam menara waktu. Saya punya kandidat yang mungkin memiliki kualifikasi. Mata Suyun berbinar. Luan Li segera tahu siapa yang ada di pikirannya, dan tersenyum sedikit dan berkata, meskipun teman tahu itu Xuan Wuji bukanlah penguasa kota level Zhou, fondasinya memang sangat kokoh. Jika tidak butuh waktu lama untuk memahami teknik rahasia, saya tidak akan melakukannya bahkan jika saya memikirkannya. Memasuki menara waktu untuk berlatih, jika rekan Tao Suyun dapat mengundangnya, hal-hal besar dapat diharapkan. Orang tua Luan Li jelas berpengetahuan luas dan mengenal orang kuat yang menduduki platform giok putih tadi. Suyun tersenyum bangga, ketika aku mendapat kabar baik, aku berjanji akan menyuruhnya datang dan membantu. Terkadang, meminta bantuan tidak selalu berarti meminta dengan sopan. Setelah mengatakan itu, dia berjalan pergi. Suyan menatap punggungnya dengan serius, merenung sejenak, lalu berbalik untuk melihat orang tua Luan Li, Saudara Dao, aku ingin merepotkanmu dengan sesuatu. Rekan Tao, tolong beri aku instruksimu. Luan Li menjawab. Turunlah dan sebarkan berita bahwa Lu Yai adalah putra tertua dari klan Phoenixku. Luan Li mengangguk sedikit, aku mengerti, aku akan pergi sekarang. Mengapa King Mantang dan Sueni memblokir berita di bawah lantai 99? Bukankah itu karena mereka takut identitas Menteri Luar Negeri klan Lu Yefeng akan terungkap? Meskipun mereka membuat situasi menjadi hidup dan telah mengerahkan sejumlah besar orang, begitu berita itu menyebar, sulit untuk mengatakan berapa banyak Hedao yang akan tersisa yang bersedia mengikuti mereka. Tidak ada yang ingin menargetkan orang asing dari suku Phoenix di tempat seperti ini. Kondisi yang ditawarkan oleh King Mantang dan Suni memang sangat menggiurkan, tetapi mereka harus mengorbankan nyawa mereka. Pada saat ini, Xuan Wuji, yang sedang duduk bersila di atas panggung giok putih dengan mata tertutup untuk berlatih dan memahami teknik rahasia, tiba-tiba membuka matanya. Di bidang penglihatannya, seberkas warna merah menyapu ke arahnya, memperlihatkan sosoknya. Alis Xuan Wuji tampak suram dan dia berteriak dengan suara rendah, apakah kamu benar-benar mengira kamu dari klan Phoenix, jadi aku tidak berani menyakitimu. Sama sekali tidak mungkin untuk membunuh lawan, tetapi masih mungkin untuk melukai lawan dengan serius. Bagaimanapun, klan Phoenix memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Anggota klan Feng muda ini memiliki ide yang bagus tentang cara maju dan mundur sebelumnya. Setiap kali dia dipukul, dia akan muncul lagi setelah beberapa saat, dan seterusnya, jadi dia tidak terlalu terganggu. Tetapi kali ini agak terlalu berlebihan. Dia baru saja dipukul, tetapi dia kembali begitu cepat. Ini membuat Xuan Wu menggerakkan api sejatinya. Bagaimanapun, tidak ada yang ingin diganggu seperti ini sepanjang waktu. Suyun dari klan Phoenix telah bertemu dengan saudara Tao Xuan Wuji. Yang mengejutkan Xuan Wuji adalah Suyun tidak berniat melawannya kali ini, dan malah bersikap sopan. Xuan Wuji tiba-tiba menjadi waspada, apa yang akan kau lakukan? Suyun menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya yang besar, aku ingin meminta bantuan saudara Dao. Tidak membantu, Xuan Wuji mengerutkan kening. Ia memasuki menara waktu hanya untuk memahami teknik rahasianya. Hanya saja sebelumnya ia pernah diganggu, tetapi sekarang klan Phoenix ini benar-benar ingin membantunya. Apakah kau benar-benar berpikir ia memiliki temperamen yang baik? Jika seorang biksu dari ras lain datang untuk mengganggunya seperti ini, ia akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Suyun tidak menanggapinya dengan serius dan tetap menatapnya sambil tersenyum, Saudara Dao, kau tidak ingin diganggu seperti ini, kan? Wajah Xuan Wuji berubah semakin dingin, apa yang ingin kau katakan? Suyun berkata dengan tegas, selama Saudara Dao membantuku kali ini, aku berjanji tidak akan pernah mengganggu Saudara Dao lagi sebelum menara waktu ditutup. Xuan Wuji tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya ketika mendengar ini, apa yang kau ingin aku lakukan? Ekspresi Suyun juga menjadi serius dan dia berbicara dengan lembut. Menara waktu, lantai 10. Lu Ye dan Bawei terbang lewat, dan kemanapun mereka lewat, banyak jalur fusi mundur. Sejak tingkat ke-47, mereka berdua tidak pernah bertemu Hedao lagi. Semakin jauh mereka turun, semakin lemah kekuatan Hedao. Di sini, hampir semua biksu yang hanya berada di tingkat kedua dan ketiga Hedao aktif. Namun, pertempuran di sini lebih intens dan sering terjadi daripada di tingkat menara tempat orang-orang Hedao berada. Apa yang sebenarnya akan kau lakukan? Yabi bingung. Belakangan ini, dia mengikuti Lu Ye sampai ke bawah, tidak pernah berhenti sampai di sini. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Lu Ye akan pergi ke dasar menara waktu, tetapi meskipun begitu, apa gunanya? Jika Anda benar-benar ingin mencapai dasar, tidak akan ada jalan keluar. Dia ingin putus dengan Lu Ye berkali-kali untuk menghindari keterlibatan lagi, tetapi dia tidak pernah bisa mengambil keputusan. Ketika klan Matahari Hedao terbunuh sebelumnya, dua Hedao selamat. Klan Darah Serangga pasti tahu bahwa mereka berada dalam kelompok yang sama dengan Lu Ye. Bahkan jika dia dan Lu Ye terpisah, itu tidak masuk akal. Sebaliknya, mereka masih bisa saling membantu jika mereka bersama. Lu Ye tiba-tiba berhenti dan melihat ke samping. Ada jejak susunan formasi di sini, dan jelas ada biksu yang berlatih di dalam. Lu Ye menebas dengan pedangnya, dan formasi itu runtuh. Siapa itu? Di dalam lubang, seorang biksu marah dan meledak. Tubuhnya tiba-tiba membeku, karena pisau hitam panjang tiba-tiba menekan tenggorokannya, dan energi tajam membuat seluruh tubuhnya kaku. Keluar, Lu Ye menyingkirkan pisau itu tanpa melihatnya. Biksu itu berjalan di depan gerbang neraka sejenak, pakaiannya basah oleh keringat. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah pergi dan menghilang dalam sekejap mata.
Bab 2697 Taoisme. Luye menunduk dan berjalan menuju lubang, dan suaranya mencapai telinga 8 ekor, bantu singkirkan semua biksu di lantai ini. Apa yang akan kau lakukan? Yawei tampak bingung. Berlatih, berlatih. 8 ekor bahkan lebih bingung. Apalagi yang bisa dia latih saat ini. Dan dia bahkan secara khusus datang ke lantai 10. Laju aliran waktu di sini hanya 10 kali lipat dari dunia luar, dan secara relatif, konsentrasi aura Star Abyss lebih buruk daripada di atas. Berdiri di sana, ekspresinya tiba-tiba berubah. 8 ekor menggertakkan giginya, merasa bahwa dia mungkin benar-benar akan dibunuh oleh Lu Ye kali ini. Jika dia tahu ini, dia seharusnya sudah berpisah dengan Lu Ye sejak lama. Tetapi saat ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya bahkan jika dia mau. Sementara pikirannya berputar, Lu Ye telah mengatur formasi sederhana untuk menutupi lokasinya. 8 ekor menggertakkan gigi mereka dan mengaktifkan kekuatan gabungan mereka, menyapu untuk mengusir para biksu Fusion Dao yang masih berada di level ini. Dengan tingkat kekuatannya, masih sangat mudah untuk melakukan ini. Tingkat kultivasi Fusion Dao pada level ini tidak tinggi. Setelah merasakan kekuatan Fusion Dao, bagaimana dia berani berhenti? Mereka semua melarikan diri ke segala arah, sebagian besar dari mereka pergi ke level bawah, dan beberapa pergi ke level atas. Yawei sibuk beberapa saat dan tidak kembali ke Lu Ye. Sebaliknya, dia tetap berada di depan pintu masuk lantai 9. Diam-diam dia memutuskan bahwa jika ada yang salah dengan situasi tersebut, dia akan segera melarikan diri ke lantai 9. Bagaimanapun, orang-orang itu mencari Lu Ye. Selama Lu Ye dieksekusi, dia, orang luar, tidak akan terlalu terlibat. Di lubang jalan, Lu Ye Jing tenang dan fokus. Dalam situasi saat ini, kultivasi Fusion Dao-nya tidak cukup, jadi hanya ada satu cara untuk maju. Dipromosikan ke He Dao. Dia telah mempersiapkan ini bertahun-tahun yang lalu, dan akumulasinya sendiri telah mencapai batasnya. Alasan mengapa dia tidak dipromosikan hanya menunggu terobosannya. Waktu yang salah untuk menerobos adalah tepat sebelum memasuki menara waktu. Dia tinggal bersama Zuyuan selama puluhan tahun. Jadi baginya, dia bisa menerobos kapan saja. Rencana awalnya adalah untuk dipromosikan ke He Dao setelah menara waktu berakhir kali ini. Namun, situasi saat ini memaksanya untuk melakukannya cepat atau lambat, dan itu tidak membuat banyak perbedaan. Alasan mengapa saya lolos sampai ke tingkat ke-10 hanyalah untuk memberi diri saya lebih banyak waktu. Itu milik tahap fusinya, dan karnaval untuk akhirnya memanen koin Xing Yuan sudah berakhir. Saat ini, dia tidak bisa kehilangan banyak hal dengan dipromosikan. Seorang biksu berkultivasi sepanjang jalan, setiap tingkat peningkatan utama merupakan rintangan besar. Melangkah keluar dari langit berbintang, memadukan kultivasinya sendiri, mengubah kekuatannya sendiri menjadi kekuatan Tao, seseorang dapat maju ke Tao. Bakat yang tak terhitung jumlahnya dari semua langit berbintang telah jatuh pada tingkat ini, karena setelah mengambil langkah ini, tidak ada jalan kembali. Tempat tulang Tao, ukir pola Tao pada tulang Tao, dan maju ke Tao Fusion. Tidak banyak yang perlu dikhawatirkan tentang kehidupan pada tingkat ini, tetapi begitu gagal, akumulasi bertahun-tahun akan sia-sia, dan banyak biksu akan berhenti di sini. Jika Anda ingin menyatu dengan Tao dan memasuki He Dao, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menggabungkan 9 tingkat pola Tao Anda menjadi satu. Ini baru langkah pertama. Hanya tingkat ini saja telah menyusahkan banyak Dao Fusion, karena sebagian besar pola Dao yang terukir pada tulang Dao mereka sendiri tidak berjenis sama. Akibatnya, sangat sulit untuk menggabungkan 9 menjadi satu, dan sedikit kesalahan selama proses tersebut dapat menyebabkan kegagalan. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak jenis pola Dao yang dipahat, maka akan semakin sulit. Sebaliknya, seperti Lu Ye, 9 tingkat pola Dao semuanya jenis yang sama, jadi jauh lebih mudah. Oleh karena itu, di Xing Yuan, setiap biksu yang bersedia mengikuti Tao tidak akan diukir dengan lebih dari 3 jenis pola Tao selama proses penggabungan Tao. Pada dasarnya, jika ada lebih dari 3 jenis pola Tao yang terukir di tulang Tao, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk selaras dengan Tao. Penggabungan Tao dan He Tao berasal dari asal yang sama. Jika para biksu melewati jalan yang sulit di tahap awal, jalan selanjutnya akan lebih mudah, dan sebaliknya. Meskipun penggabungan pola Dao 9 lapis Lu Ye sederhana, itu masih membutuhkan waktu lebih dari setengah bulan. Alasan utamanya adalah area yang dicakup oleh pola Dao-nya terlalu besar. Pola Dao penggabungan lainnya hanya terukir pada 5 tulang Dao, sedangkan pola Dao-nya terukir di seluruh tubuh. Ini juga merupakan alasan utama mengapa dia menghabiskan begitu banyak energi setiap kali dia dipromosikan. Ketika 9 lapisan pola Dao bergabung menjadi satu, kekuatan tajam yang tak terbatas tiba-tiba meledak dari tubuh Lu Ye. Bahkan kekuatan Dao yang lolos tampaknya berubah menjadi pedang dan pedang pada saat ini, membombardir. Dinding di semua sisi meraung. Jika ini bukan bagian dalam menara waktu dan dindingnya kuat, mereka akan runtuh. Tidak hanya itu, bahkan daging dan darah Lu Ye sendiri meledak, menusuk daging dan darah dengan ujung yang tajam, mengubahnya menjadi labu darah dalam sekejap. Kekuatan 9 pedang dewa sudah sangat kuat, dan ketika digabungkan, kekuatannya bahkan lebih kuat lagi. Bahkan tubuh fisik Lu Ye tidak mampu menahan ketajaman seperti itu. Pada saat ini, pola Dao 9 kali lipat yang terukir pada pola Dao telah menghilang, tetapi sangat padat dan berubah menjadi aliran, makna. Taoisme, itu tidak terlihat, tetapi terintegrasi ke dalam kekuatan Tao Lu Ye. Sejak saat itu, kekuatan Tao Lu Ye memiliki karakteristik, makna, ini. Itu sangat tajam. Setiap He Dao memiliki makna Tao-nya sendiri. Bergantung pada jenis pola Tao yang memperoleh makna Tao dari He Dao juga berbeda, yang dapat membawa pertumbuhan dan peningkatan bagi para biksu di berbagai bidang.
Namun, peningkatan dan peningkatan semacam ini sejalan dengan situasi orang-orang Hedao ketika mereka bergabung satu sama lain, tetapi itu lebih kuat. Di pihak Lu Ye, langkah pertama Hedao telah selesai. Berikutnya adalah acara utama. Alasan mengapa Hedao jauh lebih kuat daripada Fusion Dao hanyalah karena ia dapat menggunakan kekuatan eksternal. Dimanapun ada aura Xing Yuan, di situ ada kekuatan Tao yang terkandung di dalamnya. Hedao bergantung pada kekuatan Tao ini, sehingga mereka dapat mengerahkan lebih banyak kekuatan daripada diri mereka sendiri. Kekuatan yang kuat, Fusion Dao tidak akan berhasil. Fusion Dao hanya dapat mengerahkan kekuatannya sendiri, jadi tidak ada perbandingan antara keduanya. Jika Anda ingin menggunakan kekuatan eksternal, Anda harus terlebih dahulu beresonansi dengan kekuatan eksternal ini. Hanya dengan cara ini Anda dapat meminjamnya kapan saja dan di mana saja. Bagaimana cara beresonansi? Kemudian Anda dapat menggunakan diri Anda sebagai wadah untuk menarik kekuatan eksternal ini ke dalam tubuh Anda, dan dalam prosesnya, Anda dapat memahami misteri dan membangkitkan resonansi. Apakah Hedao kuat atau tidak tergantung pada fondasinya sendiri, dan rasio kekuatan eksternal yang dapat ditariknya adalah yang kedua. Di antara semuanya, fondasinya sendiri adalah fondasinya. Proporsi kekuatan eksternal yang dapat diinduksi terkait dengan jumlah dan kualitas resonansi. Untuk memajukan Hedao, Lu Ye telah berkonsultasi dengan banyak Hedao untuk meminta nasihat sejak mereka bertarung di dataran bersalju, jadi dia secara alami tahu apa yang harus dia lakukan saat ini. Dengan lambaian tangannya, sejumlah besar ikan menyebar kemana-mana, mengubahnya menjadi bubuk. Konsentrasi aura Xing Yuan di menara waktu sebenarnya sangat bagus. Belum lagi lantai 90, mengambil lantai 10 ini sebagai contoh, hampir setara dengan lingkungan kultivasi di dalam kota Hedao tingkat prefektur. Namun, ini jauh dari cukup bagi Lu Ye. Sejumlah besar ikan Dao hancur, kekuatan Dao di dalamnya lepas, dan konsentrasi kekuatan Dao di lingkungan sekitar meningkat pesat. Setelah merasakan sekelilingnya beberapa saat, Lu Ye merasa bahwa semuanya hampir selesai, jadi dia memejamkan mata dan berkonsentrasi, mengangkat tangannya dan mengucapkan mantra. Dalam sekejap, aperture Baihui di atas kepalanya terbuka, dan semua aperture spiritual juga diaktifkan pada saat yang sama. Ketika daya tarik yang besar itu keluar, kekuatan Tao yang kaya mengalir ke dalam tubuh. Wajah Lu Ye memerah dan dia merasakan seluruh tubuhnya menggembung. Pada saat ini, jika dia mengaktifkan kekuatan pohon bakat, dia dapat menyelesaikan situasi ini dan dengan mudah memurnikan kekuatan Tao ke dalam tubuhnya. Namun, kali ini adalah untuk promosi, bukan hanya untuk meningkatkan cadangan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, kekuatan pohon bakat tidak dapat diaktifkan sama sekali. Bahkan Lu Ye merasa sulit untuk menahan lonjakan kekuatan yang begitu besar secara tiba-tiba ke dalam tubuhnya. Untungnya, dia tidak harus bergantung sepenuhnya pada kekuatannya sendiri saat ini. Ketika para biksu dipromosikan ke Hedao, mereka dapat mengandalkan prajurit Tao mereka sendiri. Ini juga alasan mengapa Lu Ye harus menunggu binatang buas itu bangun sebelum membuat terobosan. Secara umum, Hedao sangat bergantung pada prajurit Tao-nya sendiri, terutama kultivator militer. Hal ini ditentukan oleh golongan yang Anda latih. Pada saat ini, pedang Panshan diletakkan secara horizontal di pangkuan Lu Ye. Satu orang dan satu prajurit, energi dan gerakan saling terkait erat dan terintegrasi menjadi satu. Lu Ye langsung merasa jauh lebih baik sekarang karena tekanan kuat itu dibagi, tetapi itu masih sangat sulit. Dia melakukan sedikit penyesuaian untuk mengendalikan tekanan dalam kisaran yang hampir tidak dapat dia tahan, dan kemudian menjadi tenang. Kekuatan Tao yang kaya di sekitarnya mengalir masuk dari titik Baihui, mengalir melalui tubuh dan pisau Panshan, dan kemudian mengalir keluar dari lubang spiritual mata air di bawah kaki. Dapat dikatakan bahwa ini murni serangan kekerasan terhadap diri sendiri. Yang perlu dilakukan Lu Ye adalah membiarkan tubuh dan pikirannya mencapai keadaan resonansi dengan kekuatan eksternal selama berlangsungnya proses ini. Hanya dengan cara ini dia dapat dipromosikan ke Hedao. Hanya dengan cara ini kekuatan eksternal dapat dimobilisasi di masa mendatang. Dia merasakan perjalanan waktu dengan hati-hati. Satu-satunya kemungkinan orang Hedao gagal naik pangkat pada tahap ini adalah mereka bertahan terlalu singkat. Secara teori, selama mereka bertahan cukup lama dan pemahaman mereka tidak terlalu buruk, mereka dapat naik pangkat dengan sukses. Namun, kesulitannya terletak pada bertahan dalam waktu yang lama. Dalam keadaan normal, tidak peduli seberapa tinggi pemahaman atau seberapa berbakat biksu tersebut, tahap ini akan berlangsung setidaknya selama beberapa hari. Lu Ye hanya butuh setengah hari untuk tiba-tiba mendapat secerca inspirasi. Pemahaman dan kualifikasinya memang tidak buruk, tetapi tidak cukup untuk mencapai level ini. Alasan terbesarnya adalah karena dia memiliki identitas sebagai putra Xing Yuan. Dia bahkan mengambil berkah dari dua putra Xing Yuan lainnya. Ini memungkinkannya untuk memiliki kedekatan dengan kekuatan Tao dalam aura Xing Yuan sejak lama. Kedekatan ini akan menjadi lebih jelas saat dia secara berturut-turut mengambil berkah dari anak-anak Xing Yuan lainnya. Itulah sebabnya dia dapat dengan mudah beresonansi dengan kekuatan eksternal. Ketika Lu Ye membuat terobosan di sini, di pintu masuk lantai 9, 8 ekor melihat sisi ini dengan curiga. Mulai dari setengah hari yang lalu, dia samar-samar menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan sisi Lu Ye. Aura bintang-bintang di sekitarnya dengan panik berkumpul ke arah Lu Ye, seolah-olah ada pusaran besar yang tak terlihat di sana, menelannya. Segala sesuatu di sekitarnya. Awalnya dia mengira Lu Ye sedang berlatih kultivasi, dan diam-diam terkejut dengan reputasi seperti apa yang dimiliki orang ini. Jarang sekali melihat suara sebesar itu saat berlatih. Namun, setelah kupikir-pikir, Lu Ye cukup kuat, jadi wajar saja kalau dia membuat keributan besar. Tidak heran dia ingin mengeluarkan sendiri semua Dao Fusion di level ini, jelas karena dia takut orang lain akan mengganggunya. Bab 2698 Hedao.
Ketika Lu Ye mendapat secercah inspirasi itu, Ba Wei menyadari bahwa pikirannya salah. Ini bukan latihan biasa. Dia juga datang jauh-jauh dari Rongdao, dan telah dipromosikan menjadi pelindung bagi orang lain, jadi dia sangat akrab dengan situasi saat ini. Ini adalah berita tentang promosi ke Hedao. Pikiran itu muncul, dan 8 ekor terkejut. Bagaimana dia bisa dipromosikan ke Hedao? Jika demikian, bukankah itu berarti Lu Ye hanya seorang fusionis sebelumnya? Setelah bekerja sama sepanjang jalan, dia benar-benar curiga bahwa Lu Ye adalah seorang Hedao, karena ketika Lu Ye membunuh musuh, tidak ada tanda-tanda menggunakan kekuatan eksternal sama sekali, yang tidak sesuai dengan karakteristik Hedao. Tetapi Lu Ye sangat kuat, jadi dia menganggap bahwa Lu Ye menggunakan beberapa cara untuk menutupi jejak penggunaan kekuatan eksternal. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa ada berita tentang promosi ke Hedao. Mata 8 ekor tidak bisa tidak melebar. Jadi, apakah umat manusia benar-benar hanya seorang fusion Dao sebelumnya? Apakah dia datang ke sini hanya untuk dipromosikan? Ketika dia menyatu dengan Tao, orang ini sudah sangat kuat. Jika dia menyatu dengan Tao, bagaimana kekuatannya akan meningkat? Meskipun itu hanya lompatan besar di alam, 8 ekor tahu bahwa itu adalah perubahan kualitatif. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak maju dan bergerak mendekati Lu Ye, ingin mengamati lebih jelas. Ketika suara dentuman keluar, aura Xingyuan di seluruh lantai menara bergetar saat ini. 8 ekor tiba-tiba berhenti. Panggilan pertama. Ini adalah tanda yang jelas bahwa biksu itu beresonansi dengan dunia luar untuk pertama kalinya dalam proses promosi ke Hedao. Karena biksu itu beresonansi dengan dunia luar untuk pertama kalinya, sulit untuk dikendalikan, jadi dia memiliki penglihatan seperti itu. Dunia spiritual menyebut fenomena ini sebagai kebangkitan pertama. Hanya saja dibandingkan dengan promosi awalnya, gerakan cuming ini tampak sedikit lebih besar. Setelah suara pertama, tidak lama kemudian, ada suara kedua, lalu suara ketiga. Setelah satu batang dupa, getarannya menjadi terus-menerus, seolah-olah seseorang sedang memukul genderang. Getaran itu membuat 8 ekor tidak dapat mengendalikan energi dan darah mereka sendiri. Wajahnya ngeri. Dia belum pernah melihat gerakan sebesar itu dari seseorang yang dipromosikan ke Hedao. Dia bahkan memiliki ilusi bahwa aura Xingyuan di seluruh menara bersukacita atas terobosan umat manusia. Apa sebenarnya yang terjadi? Pada saat ini, Lu Ye mengerutkan kening. Belum lagi 8 ekor memiliki perasaan yang aneh, dia sendiri juga memiliki perasaan yang sama, seolah-olah aura Xingyuan di sekelilingnya senang atas terobosannya. Namun, dia sama sekali tidak senang, karena napas Xingyuan tidak memiliki kecerdasan, dan mustahil baginya untuk bahagia. Yang akan membuatmu bahagia hanyalah kemauan yang bodoh itu. Sebagai putra Xingyuan, aku tampaknya sangat memperhatikan kemauan itu. Aku tidak dapat merasakannya pada hari kerja, tetapi aku dapat menyadarinya pada saat-saat kritis seperti promosi dan terobosan ke Hedao. Pada saat ini, aku memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kekuatan Tao di sekitarku, dan aku jelas telah mencapai resonansi. Namun, pada titik ini, pada dasarnya tidak ada masalah dengan Hedao. Hal berikutnya yang harus dilakukan Lu Ye adalah mengendalikan. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, 8 ekor secara bertahap menyadari bahwa resonansi itu melemah dan kemudian menghilang. Sampai pada saat tertentu, aura yang kuat tiba-tiba meledak dengan hebat, langsung menghancurkan formasi sederhana yang telah diatur Lu Ye sebelumnya. Di dalam lubang, Lu Ye bahkan lebih terguncang, dan gelombang udara yang tak terlihat menyapu keluar dengan dirinya sebagai pusatnya. Pada saat ini, kekuatan Tao yang mengalir dalam tubuh tampaknya telah mengalami beberapa perubahan halus, menjadi lebih padat dan lebih kencang, dan karena kekuatan Tao yang tajam sebelumnya, tubuh hampir tidak dapat menahannya saat ini. Selama proses memasukkan kekuatan Dao ke dalam tubuhnya, tubuh fisiknya juga telah ditempa sampai batas tertentu. Meskipun masih ada perasaan teriris yang tak berujung, itu tidak akan lagi memalukan seperti sebelumnya. Hei Dao, Lu Ye sedang duduk di sana, seluruh tubuhnya seperti pisau tajam yang keluar dari tubuhnya, sangat tajam. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat keluar, bertemu dengan tatapan ngeri dari 8 ekor. Lu Ye terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa klan iblis ini, yang dia temui secara kebetulan, benar-benar akan tinggal di luar untuk melindunginya. Dengan cara ini, klan iblis ini dapat dianggap sebagai orang yang menghargai cinta dan kebenaran. Tetapi 8 ekor berteriak kaget dan buru-buru mundur sampai dia menghindari pandangan Lu Ye dan kemudian merasa lebih baik. Ketika mereka saling memandang sejenak, dia benar-benar memiliki ilusi bahwa Lu Ye berubah menjadi pisau dan menebas jiwanya. Orang ini, siapa orang ini? Dia tidak percaya bahwa orang yang tidak dikenal bisa begitu kuat di Rongdao, dan setelah dipromosikan menjadi Hedao, dia memberikan begitu banyak tekanan padanya hanya dengan satu tatapan. Dia langsung teringat pada sosok legendaris. Penguasa kota Yifu, Ba Qiu. Pria ini, yang baru saja mulai bangkit, telah melangkah jauh ke posisinya saat ini sebagai orang nomor 1 di dunia, dan dia masih manusia. Ba Qiu tidak pernah berhubungan dengan Ba Qiu, jadi dia tidak tahu seberapa kuatnya dia saat pertama kali bergabung dengan Hedao. Namun, dia dapat menyimpulkan bahwa bahkan Ba Qiu, pada tahap kehidupan Lu Ye ini, jelas tidak sebaik dia. Prestasi masa depan orang ini, bahkan mungkin lebih tinggi dari Ba Qiu. Pikiranku bergetar, segala macam pikiran berantakan melintas di benakku, dan ekspresi wajah cantik ekor 8 terus berubah. Di lubang jalan, Lu Ye mengerutkan kening, kamu sangat menyebalkan, berhenti mengomel. Terutama setelah dia dipromosikan, dia mulai mengoceh tanpa henti, yang membuat otaknya sakit. Orang ini pandai dalam segala hal, tetapi dia banyak bicara. Sambil berbicara, Lu Ye mengeluarkan pedang Panshan dan mengaktifkan kekuatan Tao-nya. Pada pisau hitam panjang itu, sentuhan Qian mengalir, membuat seluruh pisau panjang itu memancarkan lapisan cahaya yang pekat.
Dengan tebasan lembut, ruang itu tampak terpotong terbuka. Hahaha, Lu Ye, aku merasa tidak ada yang tidak bisa kutebas. Panggil saja si ekor 8 di luar sana dan biarkan aku mencobanya. Jika ada yang memprovokasimu, kau harus memberinya pisau. Selama dia dipromosikan, dia selalu ada untuk melindunginya, dan dia berdedikasi pada tanggung jawabnya. Dia orang yang sangat baik. Lu Ye merasa bahwa dia harus lebih baik kepada orang lain di masa depan. Jika orang memperlakukanku dengan kepercayaan, aku akan memperlakukan orang lain dengan tulus. Namun, meskipun begitu, meskipun Lu Ye tahu bahwa niat Dao yang dibentuk oleh 9 lapisan pola Dao pasti sangat kuat, dilihat dari situasi saat ini, kekuatan ini berada di luar dugaannya. Tidak heran babi itu memiliki reaksi yang begitu besar. Apakah itu kuat atau tidak tergantung pada kekuatan yang diberikan oleh Lu Ye, sang pemimpin militer. Sekarang Lu Ye memiliki berkah dari niat Tao, ketajamannya jelas telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Alih-alih senang, Lu Ye lebih menantikan peningkatan kekuatannya sendiri. Dia mendesak kekuatan Tao-nya lagi, diam-diam merasakannya, dan mengangkat alisnya. Setelah menerobos Hedao, kekuatan dasar Tao-nya telah meningkat, tetapi peningkatannya tidak terlalu besar. Ketika dia mencapai tingkat ke-9 Tao Fusion, kekuatan dasar Tao-nya sendiri adalah 430 Tao. Sekarang hampir 500 Tao, yang hanya peningkatan dari puluhan kekuatan Tao. Namun, setiap peningkatan dalam kekuatan dasar Dao sendiri dapat memperkuat kekuatan banyak, karena ada peningkatan pola Dao. Sekarang Dao digabungkan, meskipun 9 lapisan pola Dao telah bergabung menjadi satu dan berubah menjadi niat Dao, peningkatannya belum hilang, tetapi telah menjadi lebih kuat. Lu Ye samar-samar merasa bahwa peningkatan niat Dao-nya bahkan lebih dibesar-besarkan daripada pola Dao, mencapai 120%. Dengan kata lain, kekuatan dasarnya hampir 1100 Dao. Jika menghitung berkah pedang Panshan, ada lebih dari 1300 cara. Saat seorang biksu maju dari Rong Dao ke Hedao, kekuatannya akan berubah drastis. Sebagai perbandingan, seorang Rong Dao yang tidak memiliki atribut apapun sebagai prajurit Tao hanya akan memiliki kekuatan paling banyak lebih dari 200 Dao. Namun, jika Anda dipromosikan ke Hedao, paling buruk akan mendekati 500. Ini termasuk keadaan setelah beresonansi dengan kekuatan eksternal. Penggandaan kekuatan yang dapat Anda kendalikan tidak hanya berarti penggandaan kekuatan. Lu Ye belum menghitung kekuatan eksternal yang beresonansi, tetapi kekuatan dasarnya sendiri adalah 2 atau 3 kali lipat dari Hedao yang paling lemah. Jika Anda memasukkan kekuatan eksternal resonansi, begitu pikirannya bergerak, kekuatan Dao di sekitarnya menjalin hubungan yang sangat dekat dengannya dan berkumpul ke arahnya. Dia tidak dapat menahan perasaan bahwa semua kekuatan Dao eksternal ini dapat digunakan olehnya dan dia dapat mengendalikannya dengan mudah. Tanpa harus membedakannya dengan hati-hati, Lu Ye juga langsung menilai bahwa kekuatan eksternal yang dia gunakan dapat mencapai 30%. Ini hampir merupakan batas yang dapat dicapai setelah resonansi pertama, dan ini juga merupakan batas yang dapat dicapai oleh Hedao yang lebih rendah. Tidak ada 9 tingkatan dalam ranah Hedao, hanya 3 tingkatan, atas, tengah, dan bawah, yang masing-masing bersesuaian dengan 3 resonansi. Karena dalam seluruh praktik Hedao, hanya ada 3 kesempatan untuk beresonansi. Ini adalah aturan seluruh alam semesta. Setelah 3 kali, tidak akan ada kesempatan lagi, jadi orang Hedao sangat menghargai ketiga kesempatan ini, dan baru memulainya setelah mereka benar-benar siap. Dalam keadaan normal, setelah seorang biksu dipromosikan ke Hedao untuk pertama kalinya, kekuatan eksternal yang dapat beresonansi pada dasarnya berfluktuasi antara 10% dan 30%. Kesenjangannya sangat besar, dan pada dasarnya tidak ada seorang pun yang dapat langsung mencapai 30%. Lu Ye dapat melakukan ini karena ketika dia memasuki ranah Tao, dia melunakkan semua tulangnya menjadi tulang Tao dan mampu menahan beban dan tekanan yang dibawa oleh kekuatan ini. Jika metode Hedao lainnya tidak cukup, mereka masih perlu terus memoles dan memperbaiki tulang Dao lainnya dan perlahan-lahan meningkatkan fondasi mereka sendiri. Hanya dengan cara ini kekuatan resonansi akan meningkat secara bertahap dan mendekati 30%. Dengan peningkatan resonansi sebesar 30%, kekuatan Lu Ye meroket lagi. Anda harus tahu bahwa 30% ini tidak hanya ditingkatkan oleh kekuatan dasarnya sendiri, tetapi juga oleh pedang Panshan sebagai senjata Tao kelahirannya. Bagi Rong Dao, kekuatan prajurit Tao adalah kekuatan eksternal, tetapi bagi He Dao tidak. He Dao berbagi suka dan duka dengan prajurit Tao kelahirannya sendiri, yaitu kekuatannya sendiri dan perpanjangan dari dirinya sendiri. Ini berarti bahwa kekuatan pedang Panshan tidak hanya dapat digunakan untuk membunuh, tetapi juga dapat digunakan untuk perlindungan. Lu Ye telah membunuh beberapa He Dao sebelumnya ketika ia bergabung dengan Tao, dan mereka semua mencapai keberhasilan dalam satu gerakan setelah menghancurkan prajurit Tao musuh. Alasannya adalah bahwa kekuatan musuh tiba-tiba sangat berkurang setelah prajurit Tao hancur, dan ia tidak dapat menyesuaikan diri untuk sementara waktu. Manfaatkan dia. Secara umum, kemampuan He Dao untuk mengerahkan kekuatannya adalah dengan menggunakan dirinya sendiri dan prajurit Tao kelahirannya sebagai fondasi, dan beresonansi untuk memanfaatkan kekuatan eksternal untuk penggunaannya sendiri. Lu Ye baru saja dipromosikan, dan ia telah mencapai batas He Dao tingkat rendah. Kekuatannya berada di luar jangkauan sebagian besar He Dao tingkat menengah, dan ia bahkan dapat menyaingi beberapa He Dao tingkat atas. Sungguh mengerikan. Bab 2699 membunuh kembali. Ini belum berakhir. Lu Ye juga memiliki identitas sebagai putra Xingyuan. Putra Xingyuan tidak hanya memungkinkannya untuk memperoleh koin Xingyuan dengan probabilitas yang lebih besar, tetapi juga memiliki manfaat yang lebih besar, tetapi manfaat ini tidak tercermin dalam tahap fusi. Faktanya, manfaat terbesar dari putra Xingyuan ditunjukkan dalam He Dao.
Berkat Putra Xingyuan dapat memanfaatkan kekuatan eksternal untuk meningkatkan kekuatan seseorang, karena Putra Xingyuan sendiri memiliki karakteristik yang kompatibel dengan kekuatan Tao. Mengapa Jiao begitu terobsesi untuk membunuh Lu Ye dan merebut berkatnya? Itu karena ketika kekuatannya mencapai levelnya, setiap peningkatan sulit, tetapi jika dia merebut berkat Lu Ye, maka dia dapat meningkat. Kekuatannya sendiri adalah peningkatan kekuatan penuh sebesar 10%, yang sangat langka baginya. Dan saat Lu Ye membuka pikiran dan tubuhnya, dan efek berkat dari Putra Xingyuan mulai berlaku, dia merasakan bahwa kekuatan Tao yang melayang di sekitarnya menjadi lebih ramah, dan menjadi lebih mudah untuk dimobilisasi. Peningkatan kekuatan sebesar 30% lagi. Termasuk peningkatan 30% dalam promosi ke Hedao itu sendiri, peningkatan leverage ini setinggi 60%. Kekuatan lebih dari 2100 cara. Berpikir bahwa Noisy terkejut dan tidak bisa berkata-kata, hanya bilah pisaunya yang sedikit bergetar. Rasanya sangat kuat sekarang, dan kekuatan semacam ini disebabkan oleh peningkatan kekuatan Master Prajurit. Dengan promosi ini, kekuatan Lu Ye telah meningkat begitu banyak sehingga belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada biksu yang pernah mampu mencapai peningkatan yang begitu besar dan mengerikan dalam kekuatannya dengan mengintegrasikan Tao dan maju ke Hedao. Itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu mungkin tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Itu adalah peningkatan lebih dari 1000 tingkat kekuatan. Dibandingkan dengan keterkejutan Lu Ye mengerutkan kening. Jika dia benar-benar tidak tahu apa-apa, maka peningkatan kekuatan yang begitu besar pasti akan membuat orang senang, tetapi Lu Ye bukanlah orang yang bodoh. Semakin besar peningkatan kekuatan, semakin dia merasa bahwa itu sia-sia, seperti istana di udara, mencolok dan tidak nyata. Dia selalu memiliki firasat samar bahwa suatu hari, dia akan berdiri di sisi yang berlawanan dengan wasiat itu. Hal ini ditentukan oleh karakteristik pohon bakat. Leluhur suku naga dan Phoenix meninggalkan warisan ini untuk tujuan ini. Saat ini, wasiat itu bodoh, sehingga tidak dapat mendeteksi permusuhan tersembunyi Lu Ye, dan telah memberinya banyak berkah. Tetapi jika suatu hari, mereka benar-benar bermusuhan satu sama lain, maka tidak peduli seberapa bodohnya wasiat itu, tidak akan dapat membodohinya begitu saja. Saat itu, terlepas dari apapun, kekuatan yang dibawa oleh berkah dari 30% Putra Xingyuan pasti akan hilang. Bahkan dapat dikatakan bahwa Lu Ye mungkin tidak dapat meminjam kekuatan dari luar. Ketika saatnya tiba, yang dapat ia andalkan hanyalah kekuatannya sendiri. Bagaimana mungkin Lu Ye bahagia dengan prospek seperti itu, karena ia akan siap secara mental untuk kehilangan setengah dari kekuatannya kapan saja. Metode rahasia dunia kecil itu sangat berharga. Leluhur itu jelas telah mengantisipasi situasinya sejak lama, jadi ia meninggalkannya metode rahasia ini untuk pengendalian diri. Saat pikirannya berbalik, Lu Ye tiba-tiba tersenyum. Sebagai Putra Xingyuan, aku telah menjadi putra yang memberontak sejak awal. Hanya saja aku tidak memiliki kecerdasan dan tidak dapat mendeteksi kemauan, jika tidak, aku akan membuatnya terlihat baik. Namun, apapun yang terjadi, peningkatan kekuatan eksternal ini masih sangat berguna sebelum mereka hancur satu sama lain. Menyarungkan pedang, Lu Ye melangkah keluar dari lubang. Ia berbalik dan melihat 8 ekor berdiri tidak jauh dengan ekspresi seperti hantu. Wajah wanita itu penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan saat ini. Dia masih tidak percaya bahwa Lu Ye baru saja dipromosikan ke Hedao. Pada saat yang sama, saya juga sangat penasaran dengan kekuatan Lu Ye saat ini. Meskipun saya tidak tahu secara spesifik, dilihat dari niat dao tajam yang hampir tak tertahankan di tubuh lawan, itu pasti sangat kuat. Dalam bidang penglihatan ekor 8, Lu Ye tidak lagi tampak seperti manusia, tetapi bilah tajam yang dapat memotong apapun, menyebabkan tubuh dan jiwanya merasakan sakit yang menyengat. Apakah kamu mengikutiku atau tinggal di sini sendirian? Tanya Lu Ye. Ekor 8 berkedip, pilihan apa yang aku miliki? Saya merasa aneh bahwa setelah dipromosikan ke Hedao, sikap pria ini terhadap saya tampaknya menjadi jauh lebih baik, dan dia tampaknya dalam suasana hati yang baik. Lu Ye mengangguk dan berkata, jika kamu tinggal di sini, aku akan kembali untuk menemukanmu. Jika kamu mengikutiku, maka berhati-hatilah untuk bersembunyi. 8 ekor merinding di sekujur tubuhnya, bertanya-tanya apakah orang ini menyukainya. Kalau tidak, mengapa dia tiba-tiba merawatnya dengan baik? Sebelumnya, dia berteriak padaku tanpa rasa hormat. Apa yang akan kamu lakukan? Batsuo bertanya, tetapi saat berikutnya dia menyadari bahwa dia telah mengajukan pertanyaan bodoh. Lu Ye mundur hingga ke tingkat ke-10 untuk dipromosikan ke Hedao. Sekarang kekuatannya telah meroket, apalagi yang bisa dia lakukan? Tentu saja aku ingin membunuhnya kembali. Aku akan mengikutimu, tetapi aku tidak akan bertindak denganmu. Yawei dengan cepat membuat keputusan. Meskipun dia cukup mampu, dia sendirian dan tidak memenuhi syarat untuk terlibat dalam perselisihan seperti itu. Namun, dia tidak bisa berpisah dengan Lu Ye, dan dia tidak ingin tinggal di sini dan menderita, jadi dia ingin pergi bersama Lu Ye, sehingga dia bisa lebih akurat memahami situasi di pihak Lu Ye dan membuat keputusan pada waktu yang tepat. Jika Lu Ye secara tidak sengaja tewas dalam pertempuran, dia akan segera mundur ke lantai terakhir menara waktu dan berdoa agar orang-orang itu tidak datang mencarinya. Tidak apa-apa, Lu Ye mengangguk, menjentikkan jarinya, dan setetes darah berharga seterang batu rubi terbang menuju 8 ekor, simpan benda ini, kamu dapat merasakan posisi dan gerakanku kapan saja. 8 ekor mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, dengan ekspresi aneh di wajahnya, tetapi dia masih mengangguk sedikit dan dengan sungguh-sungguh menyingkirkan setetes darah berharga itu. Lu Ye tidak berkata apa-apa lagi dan terbang ke satu arah. Di lantai 18 menara waktu, banyak Hedao berkelompok, terbang ke sana kemari tanpa rasa takut, dengan pikiran spiritual yang kuat terjalin menjadi jaring, mencari di setiap sudut, tidak melepaskan apapun yang mencurigakan.
Orang-orang Rongdao yang berlatih keras di level ini gemetar. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi. Surga yang awalnya milik orang-orang Rongdao tiba-tiba pecah menjadi begitu banyak Hedao, dan dilihat dari penampilan mereka, mereka tampaknya sedang mencari sesuatu. Hedao ini tidak diragukan lagi dipanggil oleh King Mantis dan Sueni. Saat ini, tidak seorang pun tahu di lantai mana Luye bersembunyi, jadi King Mantis dan Sueni hanya dapat menggunakan metode kikuk untuk menyebarkan semua orang dan mencari ke bawah lapis demi lapis. Sekarang, jumlah Hedao yang tertarik oleh hadiah telah melampaui 500, dan seiring berjalannya waktu, jumlahnya secara bertahap meningkat. 500 orang ini sekarang tersebar di antara lantai 18 dan 25. Adapun tempat-tempat di atas lantai 25, mereka telah disaring beberapa kali oleh tangan mereka, dan tidak ada jejak Luye sama sekali. King Mantang dan Sueni juga bergegas ke lantai 20 untuk duduk. Dimanapun mereka menemukan sosok Luye, mereka dapat merespons kapan saja. Keduanya samar-samar menebak bahwa Luye seharusnya melarikan diri ke tingkat yang lebih rendah. Namun, mereka tidak dapat mencari langsung ke tingkat yang lebih rendah, jadi mereka hanya dapat turun sedikit demi sedikit. Dan bagi mereka, akan menjadi kabar baik jika Luye melarikan diri ke tingkat yang lebih rendah, karena semakin jauh ke bawah, semakin kecil ruang bagi Luye untuk bergerak. Ketika mereka semua berkumpul bersama, Luye tidak akan dapat terbang tanpa sayap. Di suatu tempat di lantai 18, seorang Daorong menatap dengan gugup keempat Dao He yang lewat. Wajahnya penuh dengan keraguan, dan akhirnya dia menggertakkan giginya dan berkata, 3 orang dewasa, tetaplah di sini. Keempat Dao He itu berhenti dan yang paling dekat dengannya menatapnya, ada apa? Narongdao bertanya, bolehkah saya bertanya apakah keempat orang dewasa itu sedang mencari seseorang? Nahedao mengangkat alisnya, kami sedang mencari seseorang. Yang lain berkata, apakah kau melihat seseorang? Narongdao menjawab, aku tidak melihatnya, tetapi seorang Hedao lewat di lantai 10 dan mengusir semua orang. Pria atau wanita? Wanita, Narongdao langsung menjawab. Ketika 8 ekor diperintahkan oleh Luye untuk mengusir orang-orang, dia tidak hanya mengaktifkan kekuatan Hedao-nya sendiri, tetapi juga berteriak beberapa kali untuk membuat semua jalan fusion keluar dari level ini. Rongdao ini datang jauh-jauh dari lantai 10. Mendengar ini, keempat orang Hedao semuanya menjadi segar kembali. Berita itu mengatakan bahwa manusia Luye memang memiliki seorang kultivator wanita sebagai pembantu. Bagaimana mungkin seorang Hedao biasa memasuki tempat seperti lantai 10? Hanya Luye dan rekan-rekan kultivator wanitanya yang ada di sana. Itu seharusnya penyembuhan, kata Hedao ketiga. Alasan untuk kesimpulan ini adalah bahwa informasi yang mereka sebutkan bahwa Luye telah terluka oleh seorang Hedao klan matahari. Hedao klan matahari itu sangat kuat. Meskipun dia dibunuh oleh Luye, dia masih terluka. Kesempatan bagus. Ayo, Hedao terakhir berkata dengan tegas dan bertepuk tangan pada saat yang sama. Rongdao yang berdiri tidak jauh dari mereka segera meledak menjadi bola kabut darah. Dia mungkin tidak dapat membayangkan bahwa itu hanya tipuan untuk memenangkan hati orang, mungkin dengan maksud untuk mengklaim penghargaan, tetapi pada akhirnya, mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Tanah tanda membunuhnya. Keempat orang Hedao ini memiliki ide yang sama. Mereka semua pasti ingin menjatuhkan Luye dan mengambil penghargaan, jadi mereka membunuh dan membungkamnya untuk mencegah berita itu bocor ke orang lain. Saat ini ada puluhan anggota Hedao di 18 lantai ini. Begitu berita itu bocor, mereka pasti akan berbondong-bondong ke lantai 10. Jangan ceroboh. King Mantang dan Sueni menyimpulkan bahwa kekuatan manusia Luye sekitar 1800 level. Bahkan jika dia terluka, kita tidak bisa bersaing sendirian. Kita harus bekerja sama untuk mendapatkan kesempatan. Alasan untuk kesimpulan seperti itu tidak diragukan lagi karena kematian Hedao dari klan Matahari. Luye bertarung dengannya dan terluka serta membunuh musuh, jadi kekuatannya sudah jelas sekilas. Tidak satu pun dari keempat Hedao ini memiliki kekuatan seperti itu, tetapi jika mereka berempat bekerja sama, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Di mana biarawati perempuan itu? Kita butuh satu orang lagi untuk menahannya. Biar aku yang melakukannya. Aku tidak tahu seberapa kuat kultivator perempuan itu, tetapi karena dia aktif di bawah level 70, dia paling-paling hanya sosok tingkat menengah. Dia seharusnya baik-baik saja dengan sedikit menahan diri. Tidak apa-apa, tetapi kamu tetap harus berhati-hati. Saya bisa menyisihkannya. Semuanya, pertempuran ini sangat penting. Apakah kita dapat memimpin tergantung pada kerjasama kita, jadi saya harap kalian tidak akan menyembunyikannya, dan menggunakan cara apapun yang kalian bisa untuk memenangkan pertempuran secepat mungkin. Selama percakapan, 4 sosok telah melewati pintu masuk ke lantai berikutnya. Mereka berempat sedang terburu-buru, takut jika mereka terlambat selangkah, yang lain akan memimpin, jadi mereka bergegas turun tanpa berhenti. Bab 2700 Luye ada di sini. Namun, pada saat ini, aura yang sangat tajam tiba-tiba memenuhi udara dari pintu masuk, seolah-olah ada bilah tajam yang tak tertandingi menusuk dari bawah. Sensasi tajam itu membuat mereka berempat diam-diam ketakutan. Sesosok tubuh telah berjalan keluar dari pintu masuk dan berdiri di depan mereka. Mengenakan pakaian hijau, dia memiliki sosok yang tinggi dan tegap, rambut hitam dan mata hitam. Mata itu seterang aura di tubuhnya, memberi orang perasaan yang sangat tajam. Dia berjalan dari lantai berikutnya dan berdiri di sana, dengan pisau panjang di pinggangnya dan tangan kirinya bertumpu pada gagangnya, melihat sekeliling dengan ekspresi tegas. Luye, Hedao, yang bergegas ke depan, terkejut dan langsung berteriak tajam. Meskipun dia belum pernah bertemu Luye, beberapa informasi dasar tentang Luye telah disebarkan oleh King Mantis dan Suni. Seorang prajurit manusia dengan pedang panjang di pinggangnya muncul di sini. Siapa lagi dia jika dia bukan Luye?
Namun yang membuatnya sedikit bingung adalah aura di tubuh lawannya jelas tidak sesuai dengan kecerdasannya. Tampaknya lawannya baru saja dipromosikan menjadi Hedao. Dia tidak bisa menahan ketajaman Dao, jadi dia mekar seperti ini. Tapi bagaimana mereka bisa punya waktu untuk memikirkan sesuatu saat ini? Mereka berempat awalnya pergi ke lantai 10 untuk mencari jejak Lu Ye, tetapi sekarang kekayaan besar itu tiba-tiba jatuh di depan mereka, siapa yang bisa menahan godaan? Jadi pada saat yang sama ketika Hedao berteriak dengan marah, mereka berempat mengambil tindakan. Salah satu dari mereka memiliki sosok yang tidak menentu seperti angin, dengan cepat mundur, dan mengulurkan senjata Tao seperti pagoda di tangannya. Senjata itu berputar-putar, dan cahaya warna-warni menyala di pagoda. Ini tidak diragukan lagi adalah seorang kultivator sihir. Dia secara naluriah membuka jarak antara dia dan Lu Ye, dan pada saat yang sama mengaktifkan kekuatannya sendiri dan mulai mengumpulkan sihir. Sosok lain, Hedao, gemetar, kepulan kabut menghilang, dan seluruh orang itu menghilang. Ini adalah kultivator hantu. Dia telah melarikan diri ke dunia bawah dan sedang menunggu kesempatan. Orang yang berteriak mengangkat tangannya dan meraihnya, dan seorang prajurit Tao yang tampak seperti palu godam muncul di tangannya. Palu godam itu ditutupi dengan pola-pola yang rumit. Ketika kekuatan Tao diaktifkan, terdengar suara samar-samar naga yang mengaum dan harimau yang mengaum, yang menunjukkan bahwa luar biasa. Yang terakhir berteriak dengan marah, dan seluruh tubuhnya membengkak beberapa kali, dan kekuatan ki dan darah yang sangat kaya bertahan di sekelilingnya, berubah menjadi penghalang. Tidak hanya itu, pakaian di tubuh bagian atasnya meledak, memperlihatkan otot-otot sebening baja. Urat-urat di tubuhnya menonjol, seperti naga bumi yang berenang masuk dan keluar darinya. Rambutnya otomatis melayang ke atas tanpa angin. Kekuatan guntur menyambar matanya, dan lengkungan petir di tubuhnya seperti ular. Keempat Hedao memasuki kondisi bertarung dalam sekejap, dan seperti yang dibahas sebelumnya, tidak ada yang menahan diri. Belum lagi para kultivator fisik dan kultivator militer telah mengerahkan seluruh tenaga, dan para kultivator hantu yang telah melarikan diri ke dunia gelap juga ada di sekitar. Di belakang Lu Ye, sebilah pisau pendek di tangannya tidak tajam, tetapi itu berisi semua kekuatannya. Seperti ular berbisa yang bersembunyi di kegelapan, ia menyerang Lu Ye dengan ganas. Fasiu mengumpulkan teknik rahasianya sendiri dalam waktu sesingkat mungkin, dan seberkas cahaya mulai mekar di prajurit Tao Pagoda. Berdengung, sebuah suara. Saat kehampaan berguncang, kekuatan ruang yang kuat memenuhi udara, dan dalam jarak dekat, ruang itu terdistorsi. Seketika, kultivator hantu itu terkejut saat menyadari bahwa ia telah kehilangan status penyendiriannya. Entah mengapa, ia terjatuh dari kegelapan. Pedang pendek di tangannya hanya berjarak 1 inci dari Lu Ye, tetapi kebetulan ia tidak dapat mempersempit jarak itu bahkan dengan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba ia merasa ada yang tidak beres. Saat ia mengangkat matanya, ia bertemu dengan tatapan mata Lu Ye yang tenang. Perasaan tajam yang keluar dari matanya membuat kulitnya menggigil, dan ia merasa seperti sedang dalam bencana yang akan segera terjadi. Kemudian ia melihat Lu Ye perlahan-lahan mencabut pisau panjang dari pinggangnya. Itu benar-benar lambat dan tidak tergesa-gesa, tetapi sulit baginya untuk menggerakkan tubuhnya apapun yang terjadi. Lingkaran cahaya hijau mengalir di pisau panjang itu, dan bilah tajam itu berubah menjadi awan asap, yang terlihat oleh mata telanjang. Itu menebas ke arahnya dengan tebasan diagonal. Akan mati. Kultivator hantu itu merasakan tanda peringatan di dalam hatinya. Ia menggigit ujung lidahnya dan membakar esensi dan darahnya. Baru pada saat-saat terakhir ia menyingkirkan gangguan kekuatan waktu dan mundur dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, dia jelas merasakan bilah dingin itu menusuk tubuhnya, dan kekuatan perlindungannya seperti kertas, tidak berpengaruh sama sekali. Matanya tiba-tiba membelalak. Hanya ada satu suara yang meratap di hatiku, 2 binatang buas King Mantang dan Sueni telah memberi mereka informasi palsu. Kekuatan manusia Lu Ye ini bukan hanya 1.800, tetapi setidaknya 2.000. Jangan meremehkan kesenjangan kekuatan 200. Dalam konfrontasi seperti itu adalah perbedaan antara hidup dan mati. Tidak ada rasa sakit, karena terlalu cepat, tetapi kultivator hantu secara naluriah membalikkan tubuhnya, dan saat berikutnya, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Karena pisau panjang yang tajam itu memotong salah satu tulangnya. Masih ada kesempatan. Selama teman-temannya dapat menyelamatkannya tepat waktu pada saat ini, dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Begitu pikiran itu keluar, tulang Dao yang diandalkan terputus, pisau panjang itu terlepas, dan tubuh kultivator hantu terbelah secara diagonal menjadi 2 bagian, dengan tubuh bagian atas terbang keluar, sementara tubuh bagian bawah masih berdiri di tempatnya. Dia tidak mati untuk sementara waktu, tetapi dia tidak bisa lagi hidup. Pisau itu tidak hanya memotong tubuhnya, tetapi Taoisme yang tajam juga menghancurkan tubuhnya hingga berantakan total. Dapat dikatakan bahwa kecuali beberapa tulang Dao di kedua tubuh ini, sisanya telah menjadi daging cincang. Bahkan tulang-tulang Dao itu telah dilubangi oleh kehendak Dao yang tajam. Dia berkedip lemah, dan dia benar-benar tidak dapat mengetahui jenis pisau apa itu, apa jenis niat Dao yang dimilikinya, dan bagaimana pisau itu bisa begitu tajam sehingga bahkan dapat memotong tulang Dao. Terdengar 2 ledakan keras. Namun, ketika Lu Ye membunuh kultivator hantu, kultivator fisik dan kultivator militer di sampingnya sudah menyerang. Palu godam kultivator militer mengenai kepala Lu Ye, dan tinju kultivator fisik mengenai dadanya. Tubuh Lu Ye sedikit bergetar. Kekuatan pelindung di permukaan tubuh tiba-tiba meredup, tetapi dengan cepat pulih. Kekuatan kedua orang ini sebenarnya cukup bagus. Bersama-sama, mereka hampir menghancurkan kekuatan pelindungnya. Baik kultivator fisik maupun kultivator militer mengecilkan mata mereka, dan pikiran yang sama seperti kultivator hantu yang terbunuh muncul di benak mereka. Informasinya salah, kekuatan Lu Ye lebih dari 1.800.
Seberkas cahaya tiba-tiba menyambar, tetapi serangan kultivator itu tiba dan mengenai Lu Ye lagi. Kerja sama antara ketiga orang ini sangat tidak dikenal, dan mereka mungkin tidak saling mengenal. Jika bukan karena ini, serangan gabungan mereka mungkin telah menghancurkan kekuatan perlindungannya. Namun, ada celah di antara ketiga serangan itu. Meskipun hanya sesaat, itu masih memberi Lu Ye kesempatan untuk menebus perlindungannya sendiri. Dia tiba-tiba mengangkat matanya dan melihat ke arah penggarap Dharma, mengabaikan penggarap fisik dan penggarap militer di sampingnya, lalu mengangkat pedang Panshan, mengarahkannya ke arah itu dari kejauhan, dan menebas di udara. Pisau itu begitu dekat. Fa Xiu tiba-tiba merasa seperti dia sudah mati. Meskipun dia tidak tahu apa maksud pedang Lu Ye, krisis besar antara hidup dan mati masih melekat di benaknya, membuatnya mengerti bahwa hidupnya tergantung pada seutas benang saat ini. Dengan kekuatan Dao di sekujur tubuhnya, lapisan cahaya meledak keluar dari pagoda senjata Dao, menutupi tubuhnya dan berubah menjadi penghalang. Dengan suara keras, penghalang pagoda itu hancur, dan kekuatan pelindungnya pun langsung hancur. Mata Fa Xiu penuh dengan kengerian. Dia melihat sebilah pisau menebas ke bawah di kehampaan, lalu kepalanya melayang keluar, dan penglihatannya berputar dan berubah. Lu Ye tiba-tiba merasa senang di dalam hatinya. Sejak awal latihannya, dia membenci golongan kultivator Fa. Sayangnya, sebagai seorang kultivator militer, dia tidak memiliki cara yang baik untuk menghadapinya kecuali mencari cara untuk mendekati musuh. Namun, seringkali, kecepatannya tidak sebaik musuh. Sangat mudah untuk masuk ke dalam situasi memalukan karena diselundupkan. Oleh karena itu, dengan satu musuh melawan banyak musuh, dia seringkali menemukan cara untuk menyelesaikan masalah kultivasi Dharma terlebih dahulu. Pedang jarak dekat tidak diragukan lagi merupakan cara terbaik untuk menghadapi praktik hukum. Dengan teknik rahasia satu pedang seperti itu, Anda tidak perlu lagi khawatir tentang praktik hukum apapun. Keempat orang Hedao bekerja sama, dan dalam satu pertemuan, kultivator hantu dan kultivator hukum jatuh satu demi satu. Baik kultivator militer maupun kultivator fisik khawatir, bukan hanya karena kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Lu Ye saat ini, tetapi juga karena ketakutan rekan kultivator wanita Lu Ye dalam intelijen. Sebelum rekan kultivator wanita ini muncul, dua dari mereka sudah mati. Jika pihak lain muncul lagi, bagaimana mereka bisa menang? Hampir pada saat yang sama, mereka berdua melarikan diri ke belakang pada saat yang sama, dan kultivator tubuh berteriak seperti guntur, Lu Ye ada di sini. Kekuatan ajaib tiba-tiba mulai mengalir, dan segala sesuatu di sekitar tampaknya melambat. Pandangan ketakutan di mata para kultivator fisik dan militer menjadi lebih kuat, dan mereka dengan panik mendesak keinginan Dao mereka untuk menyingkirkan pengaruh ini. Efeknya ada di sana, tetapi tidak terlihat. Kekuatan Dewa Naga yang dipinjam melalui buah waktu bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Sangat disayangkan bahwa Lu Ye tidak begitu ahli dalam hal pengaturan waktu, dan dia benar-benar mengalahkan orang lain dengan kekuatannya saat ini. Kalau tidak, dengan kekuatan penguasa naga dari segala usia, gerakan kedua orang ini dapat diperlambat hingga merangkak. Sudah cukup untuk berkeliling seperti ini. Lingkaran hijau mengalir, pisau Panshan menebas ke kiri dan ke kanan, dan kedua vitalitas itu dimusnahkan satu demi satu. Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Karena dia membunuh keempat Hedao ini, dia benar-benar mendapatkan koin Xingyuan, yang benar-benar kejutan yang tidak terduga. Awalnya, ia mengira bahwa setelah ia naik pangkat ke Hedao, jika ia membunuh biksu dari alam yang sama, peluang untuk mendapatkan koin Xingyuan akan sangat kecil. Siapa sangka ternyata tidak demikian. Meskipun keempat orang ini masing-masing hanya menyumbangkan satu koin Xingyuan kepadanya, setidaknya tidak ada yang sia-sia. Tentu saja, dibandingkan dengan apa yang ia peroleh dari pemotongan Hedao saat menggabungkan Dao, memang ada celah yang besar, tetapi ini sudah merupakan hasil yang sangat bagus. Setelah berpikir sejenak, Lu Ye menyadari bahwa inilah yang seharusnya menjadi alasan mengapa ia diberkati oleh putra jurang bintang 3, dan dalam hal kultivasi, keempat orang ini sebenarnya lebih tinggi darinya. Meskipun semua orang berada di liga yang sama, ia hanyalah seorang yang baru saja naik pangkat. Kekuatan keempat orang ini dapat dianggap berada di tengah-tengah, sehingga dapat dianggap telah membunuh musuh di luar pangkat. Tentu saja kehendak Xingyuan akan memberinya keuntungan. Satu demi satu pikiran spiritual menjangkau dari segala arah, dan banyak mesin Qi yang selaras dengan Tao dengan cepat mendekati ke sini. Faktanya, ketika Lu Ye bertemu dengan keempat Hedao, pemimpin Hedao berteriak keras, yang membuat Hedao lainnya di lantai ini waspada. Dua tarikan napas kemudian, suara, Lu Ye ada di sini, seperti menuangkan semangkuk air ke dalam panci minyak mendidih, menyebabkan seluruh lantai 18 mendidih dan memenuhi langit. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa manusia Lu Ye, yang keberadaannya akan terungkap di sini setelah pencarian mereka yang sia-sia. Mereka semua direkrut oleh klan darah serangga dan menginginkan hadiah yang sangat besar, jadi bagi mereka, manusia Lu Ye sekarang mewakili kesempatan bagus untuk mencapai langit dalam satu langkah, dan tidak seorang pun ingin melewatkannya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.